Sebelumnya, selamat siang, Kak Ripka. Kira-kira gimana nih Kak Hmm. kabarnya? Oh ya, baik-baik. Gimana? Dulu ya Kak, kakak dan keluarga. Saya mulai Ya, saja ya sehat. Kak. Sebelumnya Mm-mm. saya ingin mengucapkan terima kasih nih Kak ke Kak Ripka Amanda yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara terkait profesi akuntan publik. Di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Nama saya Hairunisa Safila, biasa dipanggil Nisa. Saya ini merupakan mahasiswi prodi akuntansi di Universitas Yarsi. Saya di sini melakukan wawancara bersama tiga rekan saya yang lainnya, yaitu ada Fatima, ada Rosa, ada Cindy. Teman-teman saya ini juga termasuk mahasiswi akuntansi di Universitas Yarsi. Untuk wawancara kali ini seputar dengan profesi akuntan yang kakak jalani saat ini. Tujuannya itu untuk menambah wawasan kami Kak terkait bidang akuntansi ini. Sebelum kita melakukan wawancaranya, kami ingin berkenalan terlebih dahulu nih Kak dengan Kak Ripka. Kalau boleh tahu, nama panggilannya siapa ya Kak? Biar lebih mudah memanggilnya Kak. Oh ya, nama panggilannya Rika. Ribka. Kayak Kak Ripka ya. Mm-mm. Kira-kira tahun kelahiran Kak Ripka ini tahun berapa ya Kak kalau boleh tahu? Aku 93. Oh, 93. Mm-mm. Saat ini Kakak menjabat sebagai senior auditor ya Kak di EY. Iya, Kira-kira sudah berapa lama Kak menjabat posisi ini Kak? aku di EY itu 3 tahun. Tapi sebelumnya aku udah pernah auditor juga, tapi di Big Ten, di BDO. Oh, sudah Jadi, lama juga. ya, hampir 4,5 tahun sih, kurang lebih. Oh, udah lama juga ya. Pasti banyak tantangannya nih, Kak. Lalu menjadi auditor ini, kalau boleh tahu dari umur berapa, Kak? Auditor itu dari umur apa ya? 26. Oh, udah 6. Berarti udah lama juga ya. Jadi saya sangat termotivasi nih, Kak, jadi akuntan publik. Kira-kira eh, kenapa sih Kakak tertarik untuk bergabung menjadi auditor di EY, Kak? Sebenarnya tertarik di IWA itu mungkin salah satunya kan kalau misalnya kan jurusan aku kan akuntansi ya. Terus eh, kalau akuntansi itu kan lebih bagus kerja di KAP tadinya ya. Terus eh, pandangan aku itu tadinya tuh mau cari pengalaman, maksudnya nyari ilmu terkait akuntansi. Jadi dia lebih spesifik gitu kan. Kalau misalnya kita di konsultan itu kita banyak ilmu, terus banyak dikasih training-training untuk update-update untuk PSAK gitu-gitu, terkait pajak juga gitu. Jadi pandangan aku dari fresh graduate dulu itu sebenarnya aku dulu itu salahnya itu aku kerja accounting dulu di perusahaan jadi terus jadi auditor. Harusnya kan jadi auditor dulu baru di perusahaan kan. Tapi malah aku kebalik. Jadi accounting dulu di perusahaan terus malah jadi auditor gitu. Nah, tapi kalau misalnya setelah aku bandingin kerja di perusahaan sama di auditor itu ya ilmunya lebih banyak di auditor sih. Gitu sih. Wah, keren juga ya, Kak. Semoga saya dan teman-teman lainnya bisa bergabung juga nih, Kak, di EY. Iya, boleh, boleh. Dari ketertarikan kakak tadi, kira-kira ada nggak sih kiat-kiat atau strategi khusus nih buat para akuntan junior juga kayak kita masih mahasiswa juga. Kira-kira proses seperti apakah yang sudah kakak lalui kalau boleh tahu menjadi seorang auditor yang profesional ini hingga bisa masuk ke Big Four? Itu aku mungkin sebenarnya itu bahasa Inggrisnya diperluin ya, tapi sebenarnya pas kita udah masuk pun bahasa Inggrisnya kadang kita perluin, tapi emang EY itu mak pakai aplikasi nah banyak belajar juga sih kayak tentang audit, asersinya apa, terus akuntansi dasar
Itu sih yang Oh ya, sama akuntansi. Kak, maaf, suaranya terputus, Kak. Ya, keputus Kak Indonesia. Gimana nih? Gak apa-apa, Kak, lanjut aja, Kak. Iya, jadi kalau misalnya dulu itu aku persiapin aku les di IF dulu. Maksud aku karena emang perlu kan dalamin bahasa Inggrisnya. Karena tes ke EY juga kayak Big Four juga, at least Big Ten juga itu pakai bahasa Inggris juga gitu. Terus suka belajar akuntansi dasar sama akuntansi keuangan lanjutan, pajak sama audit. Jadi kalau kita jadi auditor itu sebenarnya semuanya dipelajarin sih deh, enggak serta-merta cuman satu bidang gitu. Kan kalau akuntansi itu kan banyak bidangnya kan, maksudnya ada di manajemen, terus ada akuntansi keuangan lanjutan, terus auditing sampai auditing 2 ya. Iya. Terus ada akuntansi dasar gitu. Jadi semuanya sih dipelajarin. Ada pajak juga ikut gitu. Berarti Gitu kepake, sih. kepake banget ya, Kak, pelajaran di kuliah itu. Iya, benar, kepake banget. Kalau kita di company kan kita cuman jadi staff finance atau staff accounting gitu, staff pajak gitu kan. Dia lebih kayak ke jurusan itu gitu. Kalau di auditor semuanya kita harus pelajarin gitu. Kalau tes bahasa Inggrisnya itu kira-kira apa ya, Kak? Kayak TOEFL atau IELTS atau apa tuh, Kak? Kalau tes bahasa Inggrisnya itu TOEFL sih, lebih ke TOEFL. Kalau dulu itu TOEFL-nya itu menurut aku masih dasar ya. Kalau menurut aku ya, gitu sih. Oke, baik, Kak. Terima kasih ya, Kak, jawabannya. Mungkin bisa dilanjut sama teman yang lain. Silakan. Buat pertanyaan selanjutnya itu, kakak udah untuk selama audit ini udah pernah audit di industri apa saja ya kak? Hmm. Kalau aku di industri manufaktur sih, terus manufakturnya itu lebih kayak plantation, jadi perkebunan. Satu, Hmm. terus pernah di tekstil manufakturnya, dia itu buat batik di Solo. Terus apa lagi ya? Rumah sakit, terus sama kawasan jasa. Jadi kalau rumah sakit sama kawasan industri itu kan lebih ke jasa. Jadi jasa sama manufaktur sih. Lebih ke situ sih yang udah pernah aku audit gitu. Baik, berarti lebih ke jasa manufaktur ya kak ya? Iya, kalau Oke, perbankan belum pernah. Itu beda-beda baik. Buat pertanyaan selanjutnya, gimana? oke kak. Oh Ah, enggak. Eh, oke, buat pertanyaan ya, selanjutnya itu, uh, eh putus-putus ya jangan aku ya? deg-degan. Deg-degan gak nih? Enggak kan? Aku enggak, kakaknya putus-putus di aku takutnya aku yang putus-putus. Oh, masih putus-putus enggak? Oh, enggak. Buat oke, buat pertanyaan selanjutnya, eh, kan kakak nih audit nih. Auditnya itu apa menggunakan software apa saja ya kak ya? Jadi ya. Macam-macam sih. Jadi kayak kalau dulu eh, di klien aku dulu ada swasta perkebunan pakai ERP, terus SAP. Jadi kebetulan yang klien aku tuh BUMN yang perkebunan yang di IWA itu. Terus ada juga yang dia pakai Microsoft apa gitu, dia Excel gitu, aku lupa deh. Microsoft Adobe apa gitu, yang tekstil. Terus kalau rumah sakit itu dia masih pakai Abi Pro namanya. Hmm, Terus yang ber- kawasan itu dia pakai Jahir gitu. Gitu sih. oke, Zah. Iya.
SAP Berarti lah paling. beragam ya, Kak. Ya, Hmm. Kalau di KP EY sendiri itu menggunakan Atlas gak ya, Kak? Sudah itu pandangan Kakak tentang Atlas P2PK itu bagaimana ya, Kak? Jadi itu dia bikin bikin proses oh, auditnya lebih susah atau enggak? jadi kita itu ada prosedur namanya itu EY Atlas. Kok kalian tahu dari mana? Eh, enggak Iya, tahu sih. Aku kalian Kan berarti udah rata-rata interview dulu anak EY ya? iya Kak, rata-rata tuh audit-audit belum. auditor sekarang kan pada pakai Atlas gitu Kak. Terus dosen-dosen Iya, juga iya. sempat nyinggung tentang Atlas gitu Kak. Oh, oh gitu. Jadi kalau EY sendiri itu enggak, soalnya setahu aku di BDO nggak ada atlas dulu. Dia tuh kayak prosedurnya itu kayak cuman dikasih kayak dokumen PDF gitu. Tapi kalau EY itu dia ada web tersendiri namanya EY Atlas, EY GAM juga. Jadi nanti apa-apa kita bisa lihat prosedur dari situ belajar gitu, dari awal sampai akhir gitu. Jadi itu benar-benar dikasih ke dari mulai semua bisa ngakses gitu untuk auditornya. Sampai junior pun bisa gitu. Yang masalah tentang pandangan Kakak Atlas P2PK tuh jadinya gimana ya, Kak? Jadi ngebantu prosesnya apa gimana? Ya itu sangat membantu sih. Jadi di Atlas itu emang udah dibuat prosedur buat P2PK itu gitu. Udah Oh, ada template sendiri buat untuk P2PK gitu sih, Dit. Mungkin boleh buat teman. ya mungkin selanjutnya ya Kak, kan kalau misalkan kita di kelas tuh kayak belajar tentang prosedur audit lanjutan ya Kak. Kayak Hmm, pengujian pengendalian, pengujian substantif, terus prosedur hmm, analitis gitu-gitu ya Kak. Nah, hmm. kalau Kakak tuh dalam kesehariannya itu audit bisa minta tolong nggak gambarin gimana sih maksudnya penerapannya Oh, dalam lapangannya gitu Kak? oh. Jadi kayak kalau menurut aku tuh kalau misalnya audit pengendalian itu lebih kayak kontrol kan. Jadi kalau misalnya kita awal-awal itu ngaudit, kita itu biasanya kita interview dulu nih semua bagian. Jadi biasanya eh, itu misalnya pendapatan, terus kayak payroll, terus purchase, pembelian, terus kayak penerimaan uang cash disbursement kan. Jadi itu tuh kita interview dulu gimana sih pengakuan kalian atas pendapatan gitu, jurnal pendapatannya. Jadi proses pengendaliannya itu nanti mereka jelasin ke kita. Nanti mereka ngasih SOP, struktur organisasi perusahaan itu di situ nanti kita lihat nih misalnya nih di sini bagian finance terus bagian accounting bagian beda-beda kan bagiannya. Jadi setiap bagian itu nanti kita pergi untuk interviewnya beda-beda sendiri kayak misalnya nih untuk kayak purchase pembelian dia lebih ke finance kan. Nah, nah kita nanti interview bagian finance terus mereka nanti ngasih ada SOP tersendiri gitu di dalamnya itu SOP-nya itu kayak misalnya untuk pembelian itu apa sih yang kontrol pengendalian apa sih yang dilakuin gitu. Misalnya kalau misalnya pembelian itu berarti hmm, ada purchase order kan pertama-tama. Nah, purchase order dari vendor gitu. Nah, kontrolnya nanti setelah ada PO dari vendor, kita kan berarti beli barang kan dari vendor. Nah, pasti vendor ngasih PO ke kita, terus nanti ada faktur pajak juga yang mereka kasih, terus sama invoice mereka tagih ke kita. Nah, pengakuan untuk kan kita kalau beli berarti kita ngakuinnya jadi utang kan? Iya kan? Nah, Iya. pengakuan utang kita kita tanya nih ke bagian finance sebenarnya pengakuan pembelian kita itu eh, nyatat utang dari mana? Dari PO atau dari invoice gitu. Kan itu beda kan? Nah,
Jadi nanti dijelasin sama si kliennya itu dari invoice gitu. Jadi kalau invoice udah datang berarti tagihannya udah datang gitu. Baru nanti kita jurnal saat invoice datang, kita jurnal lah pengakuan atas utang pembelian kita tadi gitu. Kayak gitu juga atas payroll, gimana sih pengakuan atas payroll, pengendaliannya, kontrol-kontrolnya apa aja. Biasanya kontrol pengendaliannya itu tanda tangannya harus lengkap gitu. Terus tanda tangan yang bersangkutan gitu loh, dia kayak misalnya SPV, terus manajer, terus kayak staff. Terus kalau misalnya kontrolnya dua, kayak misalnya nih eh, SPV sama manajer, dia buat saat, maksudnya yang menandatanganin itu satu orang gitu. Kan itu maksudnya udah udah apa ya? hmm, Melanggar sih. Maksudnya kan kalau dia masa dia yang SVP terus dia yang manajer, terus dia yang ngerjain, terus dia yang eh, periksa gitu. Jadi banyak takutnya ada satu kesalahan lah atau satu kecurangan di situ. Jadi kita kalau di perusahaan itu nggak bisa eh, misalnya dia satu orang tapi merangkap gitu loh kerjaannya. Dia asmen terus kalau dia jadi SPV, dia jadi manajer. Nggak boleh gitu. Jadi penugasannya itu harus satu gitu. SPV ya SPV gitu. Biar nanti pemeriksaannya nggak ada kecurangan fiktif gitu. Gitu sih. Kalau pengendalian. Terus yang kedua tadi apa? Pengujian substantif, Kak. Oh, kalau substantif itu lebih kayak, jadi substantif itu dia semua akun itu kita cek gitu. Kalau misalnya kayak cash, terus kayak piutang, terus aset tetap, aset tidak lancar lainnya maupun aset lancar kan. Terus pajak, terus utang, accrue, biaya yang masih harus dibayar, accrue, terus kayak liabilitas, liabilitas itu dia lebih kayak eh, gaji karyawan yang kayak aktuari gitu. Terus pendapatannya intinya jadi dari BS, balance sheet sampai profit and loss itu akun-akunnya kita cek semuanya. Itu namanya substantif. Nah, di dalam substantif ini, semua akun-akun ini dari mulai aktiva aktiva sampai profit and loss itu kita nanti kan satu misalnya nih cash di cash ini kita prosedurnya apa aja. Nanti itu yang megang beda-beda gitu per akun. Kalau perusahaannya gede, misalnya itu perusahaannya gede banget gitu, udah pakai SAP. Nanti kita satu tim bisa ada 8 orang, itu beda-beda sendiri megang-megang akun-akunnya. Siapa yang megang sales, siapa yang megang COGS, siapa yang megang beban adum, administrasi dan umum, siapa yang megang pajak itu beda-beda karena prosedur di dalamnya itu beda-beda. Kayak misalnya aku contohin satu case. Di dalam case itu prosedurnya banyak. Misalnya di dalam case itu kan ada, kalian tahu kan yang hmm, berita acara pemeriksaan kas, ya kan? Iya, tahu, Kak. Nah, berita acara pemeriksaan kas itu kita lakuin nanti eh, ngitung uangnya si klien di berangkas. Jadi mereka kan ada cash di tangan kan. Jadi nanti kita hitung cashnya dari berangkas, terus ada lagi bank konfirmasi. Nah, kalau bank konfirmasi itu kita memastikan semua bank-bank yang di perusahaan itu udah benar belum yang mereka catat antara yang dicatat mereka di perusahaan sama di bank. Biasanya ada yang salah-salah gitu. Misalnya mereka nyatat bank mereka itu ada 10 bank misalnya. Terus kami kasih bank konfirmasi itu biasanya ke pusat. Misalnya di Bank Mandiri nih, Bank Mandiri. Kita ngasih ke pusat Bank Mandiri itu satu konfirmasi gitu, satu lembar gitu. Nah, ternyata di dalam Bank Mandiri ini banyak rekening si klien, misalnya 10 rekening gitu loh. Nanti mereka balas satu persatu ada 1 M gitu-gitu di dalam 10 rekening ini. Ternyata
pas si bank itu balas, ternyata bukan cuman 10 rekening, ada 11 rekening. Jadi nilainya ada satunya. Nah, berarti kan si perusahaannya kan nggak nyatat satu rekening tadi kan. Harusnya kan 11 dong. Jadi kita eh, yang sebenarnya kita harus follow up antara yang bank sama perusahaan. Oh iya, kata si klien gini. Iya Bu, kami lupa nyatat. Ternyata kami masih ada rekening satu lagi, kami nggak nyatat gitu. Banyak prosedur di dalam yang substantif ini, kayak piutang. Kalau di piutang kan prosedurnya yang kita iniin aging. Kalian tahu aging kan, umur piutang. Kalau misalnya terlalu lama, misalnya di atas 1 tahun, customer nggak bayar atas piutang kita, itu kan kita buat jadi cadangan penyisihan kan. Nah, itu ada perhitungannya, ECL namanya. Nanti EY itu ada tersendiri template untuk menghitung penyisian piutang. Itu bisa jadi nanti kalau misalnya udah kelamaan 1 tahun ke atas itu dihapus piutangnya. Tapi itu atas persetujuan manajemen dulu. Kita nanya klien, kalian mau nggak ini dihapus piutangnya? Kalau nggak mau ya kita discuss lebih lanjut sih seharusnya gitu. Kalau memungkinkan piutangnya masih dibayar, gitu-gitu. Itu sih kalau substantif. Terus apa lagi? Prosedur analitis, Kak. Oh, kalau analitis itu dia lebih kayak misalnya nih case. Misalnya kalau misalnya case tahun 2021 rekeningnya ada Bank Mandiri atau bank-bank lain lah, Bank BNI, bank-bank misalnya ada 10 bank nih. Nah, ternyata tahun ini Hmm, itu tadi kan 10 bank 11 rekening, misalnya tahun 2021. Nah, terus tahun 2022 ada kita buat 12 bank. Nah, rekeningnya ada 20 rekening gitu. Nah, otomatis kan berarti ada penambahan bank, terus ada penambahan rekening, terus berarti saldonya ada yang nambah juga kan. Nah, berarti misalnya kita buat tahun 2021 cash and banknya mereka itu 1 triliun. Ternyata di 2022 ada 3 triliun gitu. Nah, yang kita lakuin untuk prosedur analitis itu eh, kita buat terjadi kenaikan signifikan eh, antara tahun 2021 ke 2022 sebesar berarti 2 triliun kan yang naik antara 2001 2022. Itu kenapa gitu. Terus alasannya itu berarti karena ada penambahan bank bank apa aja sebesar berapa, terus nanti rekening apa aja sebesar berapa gitu sih paling. Terus bisa jadi kalau misalnya cash nambah berarti kan pendapatan juga ada yang nambah gitu. Atas penjualan kita ada nambah gitu. Berarti pembayaran atas penjualan kita itu ada yang nambah nih tahun ini atau emang dari tahun sebelumnya atas penjualan kita naik berarti otomatis cash and bank kita itu kan nambah juga dong. Kan yang berpengaruh ke cash itu lebih ke situ kan gitu. Atau enggak kita misalnya nih kita holding. Jadi kita punya anak perusahaan gitu. Atau enggak anak perusahaan kita kasih ngutang terus dia bayar utang berarti cash kita nambah dong. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang bayar utang ke kita nambah gitu. Itu yang kita analisis. Kita lihat nih cashnya itu nambah karena apa? Bisa kita lihat dari jurnal-jurnalnya gitu-gitu. Terus ada juga kertas kerja manajemen yang kita lihat juga udah mereka buat. Terus atau enggak kita interview langsung kliennya ini kenapa Bu gitu. Kita lihat dulu tapi jurnal-jurnal yang buat nambah itu apa gitu. Baru kita konfirmasi klien gitu sih. Ya, baik, Kak. Sama yang ini, Kak, terakhir rinci saldo, Kak. Oh, rincian saldo. Maksudnya rincian saldo apa? Pengujian rinci saldo. Oh, lebih kayak neraca saldo ya? Uh, iya, pengujian rinci atas rinci saldo.
Oh, kalau rincian saldo itu, hmm, ini menurut aku ya, kalau misalnya nih laporan keuangan tahun 2022, eh, itu tuh kan kalau misalnya kita mau uji, itu udah benar belum sih segitu misalnya kita buat contohnya cash gitu kan. Kalau misalnya nih cashnya tahun ini ada tadi 3M gitu. Berarti kan kita harus uji dulu nih saldo awal di tahun Januari 2022 berapa. Kan kalau misalnya Aktiva itu sama kewajiban itu kan dia roll forward kan. Kalian tahu nggak? Roll forward kan. Ada saldo awal ditambah tahun berjalan kan. Iya. Maka jadi saldo akhir. Nah, jadi kita harus uji dulu saldo awalnya berapa, terus tahun berjalan atas cash itu berapa, udah benar belum sama laporan akhir di 31 Desember itu udah benar belum 3M. Misalnya saldo awalnya 1M tambah saldo tahun berjalannya 2M sama dengan 3M gitu. Itu yang kita harus uji. Terus kalau misalnya PL, profit and loss, laba rugi, laba rugi itu kan lebih ke tahun berjalan kan, kayak pendapatan, COGS, harga pokok penjualan, beban adum, beban administrasi dan umum, terus beban penjualan, beban pemasaran itu, terus kayak beban pendapatan lain-lain, terus beban lain-lain, itu tuh kan dia lebih ke tahun berjalan kan. Nah, kalau yang tahun berjalan itu kita nggak usah uji, emangnya itu emang tahun itu gitu, nggak kayak Aktiva sama liabilitas. Kalau Aktiva sama liabilitas kita lihat dulu saldo saldo awal ditambah tahun berjalan sama dengan saldo akhir gitu. Gitu sih kalau pengujian saldo, rincian saldo menurut aku ya. Terus apa lagi, Dek? Mungkin aku mau review aja sih kayak yang apa namanya pengujian-pengujian tadi ya. Kalau misalnya Mm-mm. pengendalian itu berhubungannya sama internal kontrol perusahaan gitu. Iya, benar. Heeh. Terus kalau substantif itu berkaitan sama apa ngecek-ngecek akunnya gitu, akun-akun yang ada Iya, di iya benar. ya. Nature. Mm-mm. Terus kalau misalkan yang prosedur analitis tuh misalkan kalau ada perubahan misalkan dalam rekening bank, nah itu perubahannya itu kenaikan atau penurunannya itu yang dianalisis sama auditornya gitu ya Kak. Iya. Mm-mm. Terus yang terakhir kalau yang rinci saldo itu tuh kita nguji saldo awal sama saldo akhirnya kecuali yang profit and loss itu dia tahun berjalannya nggak perlu karena itu Iya, berhubungan sama tahun berjalan aja gitu iya, ya Kak. iya, iya benar. Eh, Itu sih. Ya, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, eh, kalau misalkan kakak lagi nge-audit suatu perusahaan nih, gimana sih kakak nerapin strategi sampling auditnya kak? Oh iya, nerapin sampling auditnya itu kalau semua KAP itu menurut aku dia itu punya aplikasi tersendiri sih. Jadi kalau dulu aku di BDO beda, di EY beda. Kalau di EY sendiri itu emang kita itu punya aplikasi aplikasi tersendiri, tapi nanti kita harus nyocokin ke prosedur yang di EY Atlas itu. Nah, nama aplikasinya itu EY MicroStart namanya. Sama EY Random. Jadi kalau EY Random ini lebih dipakai untuk ngambil sampel pas TOC, Test of Control hmm, sama Profit and Loss sih. Tapi kalau yang EY MicroStart ini lebih dipakai untuk aset aset tetap gitu. Aset-aset gitu sih. Aset lancar sama tidak lancar gitu. Sama persediaan. Jadi intinya kita punya dua aplikasi untuk pengambilan sampel sih, Dek. Gitu sih. Jadi pas kita ngambil sampel itu sebenarnya kalau kita ngaudit itu kan kita ada acuannya, ada materialitasnya gitu loh. Jadi kayak misalnya tuh kita lihat dulu nih perusahaannya laba nggak tahun ini gitu. Jadi kita lihat dulu materialitasnya berapa, nanti
pas pengambilan sampel ini kita harus sesuai materialitas itu gitu. Tapi di luar materialitas itu kita ngambil juga representatif gitu. Jadi kalau dia eh, di atas materialitas kita, namanya itu key item gitu. Tapi kalau misalnya eh, kita masih butuh nih, masih misalnya nih ternyata yang material itu cuman 5 doang, tapi manajer kita bilang kayaknya kita butuh eh, penelusuran lebih lanjut deh soal ini datanya mereka gitu. Bisa jadi nanti kita buat lagi representatifnya gitu. Nah, di representatif ini kita ada prosedur lagi. Namanya nanti kita buat p-table gitu berapa kali berapa kalau misalnya populasinya segini gitu sih. Kalau di IRA gitu. Oh, berarti lumayan terbantu juga ya Kak sama software ya berarti Kak. Iya, Baik Kak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kalau yang kita tahu nih, ada yang namanya audit berbasis risiko ya Kak. Kalau menurut Kakak sendiri, audit berbasis risiko itu gimana sih Kak? kalau menurut aku audit berbasis resiko itu dia lebih kayak mungkin kayak misalnya si klien kita ini nggak ngikutin PSAK kali ya. Soalnya kan kalau misalnya si si klien kita itu nggak ngikutin PSAK itu kayaknya jadi susah gitu sih. Jadi kayak misalnya nih, eh, misalnya PSAK berapa ya kita buat ya? PSAK, hmm, kalau piutang biasanya dia lebih ke PSAK 72. Nah, PSAK 72 ini kan yang aku bilang tadi kayak misalnya piutang-piutang mereka nggak tagih-tagih udah berapa tahun gitu. Padahal kan kalau di PSAK 72 itu kita nggak boleh loh piutang kita di atas 1 tahun gitu. Maksudnya kita belum tagih-tagih jadi piutang tak tertagih gitu. Kan itu harusnya jadinya cadangan penyisihan kan, cadangan penurunan penyisihan piutang kan. Nah, maksudnya kalau misalnya si klien itu nggak ngikutin PSAK, biasanya itu tuh kita ngasih template sih biasanya. Jadi kayak kalian hitung deh PSAK 72 kalian apa aja sih yang seharusnya piutang-piutang harus kita sisihkan gitu. Jadi itu nggak bisa kita akuin piutang lagi. Kalau misalnya mau ya udah kita buat ini jadi cadangan penurunan nilai atas penyisian piutang aja gitu. Itu salah satu resiko. Terus kayak em, banyak hal sih kayak mereka kayak misalnya kita stock of name nih. Terus barang-barangnya itu masih banyak yang antara dicatat sama di lapangan itu beda-beda gitu. Kayak misalnya dicatat sama mereka misalnya barangnya itu misalnya di kertas kerja mereka atas persediaan misalnya apa ya kita buat ya misalnya baut nih. Mereka buat itu eh, ada 100 di pencatatan mereka 100 pas kita cek fisik stock of name itu udah 50 gitu berarti kayak itu resiko juga kan ke laporan keuangan maksudnya kenapa nggak sesuai dengan fisiknya gitu harusnya misalnya di lapangan udah 50 nih ya berarti kalian nggak kontrol juga dong nah risikonya ya ke laporan keuangan tadi gitu berarti mereka nggak ngikutin kontrol-kontrol itu gitu terus banyak kecurangan-kecurangan juga sih kayak banyak hal yang misalnya kita eh, yang harus kita gali jadi kayak auditor itu juga capek juga sih kadang mereka kayak klien itu kayak susah gitu sih untuk ngasih yang sebenar-benarnya kadang jadi kan kalau audit risiko itu kan sebenarnya ada 3 kan deh kayak
risiko bawahan, maksudnya masih risiko masih di bawah rata-rata lah, tapi masih bisa kita diskusikan gitu. Terus kedua itu kayaknya resiko pengendalian yang tadi itu kontrol-kontrolnya itu kurang. Terus ada resiko deteksi ya. Jadi kalau udah resiko deteksi ini dia lebih kayak kalau misalnya nih aku kan audit BUMN. Kalau misalnya banyak hal yang kayak harus kami cek kayak aset-aset tetapnya mereka itu kan ada bantuan hibah dari pemerintah gitu loh deh, kayak nanti dikasih nih satu aset dari pemerintah tapi mereka salah gunain gitu, kayak misalnya hmm, biaya-biayanya dibanyakin karena tuh nanti kan labanya itu bakal dikasih ke pemerintah gitu. Jadi nanti kalau misal udah kayak gitu takutnya tuh BPK turun tangan biasanya kalau BUMN gitu sih. Lebih parah. Tapi kalau dari kami sendiri masih terkontrol sih untuk mereka. Jadi kayak tolong dong untuk pencatatannya sama ya operasi perusahaannya itu ya sebenar-benarnya gitu sih. Ya kami juga kan orang awam juga gitu. Jadi maksudnya takutnya nih sampai BPK turun tangan kan maksudnya auditornya Iwa yang disalahin padahal kita udah ngasih warning gitu sih. Banyak resiko sih sebenarnya pajak juga. Tapi walaupun kayak gitu sebenarnya perusahaan-perusahaan sekarang apalagi BUMN ya. Maksudnya udah kecil sih resikonya deh. Kayak misalnya kayak pajak pun mereka juga udah pakai konsultan pajak gitu. Jadi kayak meringankan auditor juga gitu loh. Jadi mereka udah pakai konsultan pajak gitu. Jadi nanti kita bisa diskus sama konsultan pajaknya juga. Ini kenapa sih kayak gini gitu. Terus kayak terkait nanti pembagian jalan tol. Nah, jadi kan ini kan ada perkebunan nih. Nah, ternyata pemerintah mau buat jalan tol nih gitu kan. Nah, berarti aset-aset atas tanah itu kan berkurang kan ceritanya kan. Nah, gimana perhitungan kalian atas jalan ini dikasih ke pemerintah, terus aset yang kalian akuin tuh berapa yang udah berkurang gitu. Jadi nanti untuk eh, mengurangi pekerjaan auditor mereka udah pakai kayak konsultan KJPP gitu loh namanya. Jadi kita nggak terlalu banyak risk-risk juga sih sebenarnya. Terus kayak misalnya employee benefit, kayak imbalan liabilitas kerja kayak dana pensiun gitu-gitu, mereka kan pakai aktuari gitu. Jadi nanti kita konsultasi juga ke aktuarinya. Ini benar nggak sih perhitungan dana pensiunnya atas karyawan udah pensiun kayak gini gitu. Jadi resikonya udah lumayan sedikit sih deh, soalnya kontrol-kontrol yang mereka pakai pun udah lumayan sih dan mereka kan udah pakai SAP gitu sih menurut aku ya. Resikonya ya lebih kayak gitulah, kayak misalnya jalan tol tadi ya kita harus eh, meeting dulu sama KJPP-nya, mungkin meeting dulu sama pemerintahnya gitu sih ke jasa itu. Itu sih lebih susah. Itu sih. Kayak siap Kak. Makasih banyak loh Kak, kayak aku tuh kebuka gitu insight-nya karena jawaban. Iya, iya sih. Masih banyak sih sebenarnya, tapi aku kalau misalnya resiko masih rumah sakit tuh lebih parah BPJS-nya juga. Cuman ya menurut aku juga sebenarnya sejauh ini kontrol-kontrol yang aku pakai sesuai prosedur aku mereka udah ngikutin sih gitu. Intinya mereka bukan salah di mereka gitu resikonya gitu sih. Jadi sebelum resiko-resiko yang terjadi kayak kalian tahu kan yang kayak Deloitte dulu yang mereka salah-salah yang pas ngaudit jadi ganti partner gitu-gitu. Karena maksudnya OJK kan meriksa kan kalau perbankan itu yang turun tangan itu OJK, kalau misalnya kayak BUMN itu Kementerian BUMN sama BPK biasanya. Terus kalau misalkan nih ada kecurangan nih, misalnya kan kalau di audit itu perputaran sign off untuk tanda tangan opini itu kan
5 tahun kan. Jadi kayak setahu aku ya kalau misalnya Deloitte itu mereka nggak ngelakuin perputaran partner nih untuk tanda tangan opininya apakah terjadi kecurangan gitu loh. Jadi kayak si OJK itu ngasih ngasih apa gitu hukuman lah dulu sama mereka gitu. Jadi ganti partner kan jadi Bambang harusnya. Bambang jadi apa gitu Imelda gitu. Terus yang sekarang-sekarang kan yang terjadi yang Krohorwat kan CH. Mereka ada penyimpangan gitu. Mungkin resiko apa aku nggak tahu. Hampir ditutup kan CH sekarang tuh Krohorwat Big Ten gitu. Jadi untuk mengendalikan yang kayak gitu-gitu perlu kita benar-benar ya kontrolnya dilakuin sih. Maksudnya jangan sampai ketahuan BPK atau apa gitu. Yang disalahin soalnya kita gitu. Gitu sih. Harus sesuai prosedur lah Kak, intinya gitu ya Kak. Iya, iya, jangan sampai nyeleweng gitu. Kalau misalnya nyeleweng sampai nanti soalnya dikasih hukuman gitu sih biasanya ke partnernya nggak bisa tanda tangan opini berapa tahun gitu. Gitu sih. Oke, baik Kak. Makasih banyak ya Kak jawabannya. Iya, sama-sama. Masih ada nggak yang ditanya? Masih, Kak. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Kira-kira dalam proses pengauditan, Kakak pernah nggak menemukan fraud? Jika iya, boleh diberikan salah satu contohnya nggak, Kak? Dan gimana sih tanggapan Kakak dalam temuan fraud tersebut? Oh, fraud ya. Mm-mm. Hmm, sejauh ini aku kalau misalnya kecurangan gitu mungkin kayak kemarin ya kayak aset negara yang mereka pakai kan jadi kayak nanti kan labanya dikasih ke negara nih ceritanya. Terus aku ngecek biaya-biayanya, benar-benar ngecek biaya-biayanya gitu. Aku kira itu fraud sih, ternyata pas aku udah cek vouching-vouching internal kontrol-kontrol yang mereka buat atas dokumen itu sesuai sih. Jadi kecurangannya mungkin apa ya? Mungkin pas stok opname kali, kecurangan kecil-kecil sih di klien aku pas stok opname persediaan gitu. Misalnya minyak. Jadi kalau misalnya minyak kan di kebun itu mereka buat minyak uh, apa ya kayak bi. Jadi mereka itu ada persediaan di kebun gitu loh deh buat minyak buat mobil kayak truk gitu kayak buat pabriknya. Aku lupa lagi nama minyaknya itu apa. Nah, nanti itu ada tabungnya tersendiri. Itu tuh nanti itu dicek berapa berapa apa ya, berapa liter gitu. Jadi nanti dia tuh ada nanti kayak penggaris gitu kayak 1.000 apa gitu. 1.000 kayak itu 1.000 cm deh. Nanti dibuat ke berapa liter gitu. Nanti dihitung jadi minyaknya ini berapa liter sih di dalam kalau misal 1.000 cm gitu. Cuman pas aku hitung kemarin itu ada kecurangan sih sebenarnya. Jadi kan kalau misal kita stok opname gitu kan kita biasanya itu ditemanin sama internal auditornya mereka. Terus pas aku bilang kok ini kayaknya 1.000 liter kenapa bisa eh, nggak ada gitu. Jadi pas aku cek fisik itu 1.000 liter nggak ada. Jadi di dalamnya itu 9.000 liter. Ternyata mereka catat ada 10.000 liter di catatan mereka laporan keuangannya. Terus aku bilang 1.000 liter kemana gitu. Sedangkan 1.000 liternya 10 juta sih sebenarnya. Cuman walaupun hal kecil kan berarti mereka aku kan nggak tahu maksudnya mereka buat itu kemana dijual atau gimana kan aku nggak tahu gitu jadi nanti kalau misalnya sebenarnya fraud-fraud yang kayak gitu tuh nanti dibuat ke manajemen letter atau kita buat penyesuaian penyesuaian sih sebenarnya jadi nggak ada kecurangan yang korupsi-korupsi juga sih sebenarnya jadi lebih Berarti, kayak kita stok opname beda antara fisik sama yang dicatat itu nanti kita buat penyesuaian namanya penyesuaian audit gitu sih. berarti sejauh ini Kakak selama mengaudit baru menemukan fraud-fraud kecil aja ya, Kak? Iya, nggak pernah yang gede-gede gitu sih biasanya. Nggak ada sih. Kalaupun kecil-kecil kayak gitu kan emang emang tugas kita untuk
kayak untuk ini kan, mengoreksi kan. Ya udah berarti Pak, Bapak nggak boleh nyatat 10.000 liter dong. Ini berarti harusnya nyatatnya 9.000 liter. Nanti baru kita iniin, bebanin. Biasanya kita buat jurnal koreksi auditor gitu. Jadi harus 9.000 gitu sih. Oke, oke. Baik, Tuh. Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kan kami sering mendengarkan yang namanya big data ya. Nah, apakah penggunaan big data ini dalam proses pengauditan itu berdampak nggak sih, Kak? Oh, big data ya. Mm-mm. Maksudnya itu lebih pakai software maksudnya, big data. Iya, Kak. Berdampak banget sih, Dek. Maksudnya kalau misalnya kalau udah ada big data, eh, biasanya kan si klien itu ngasih ke kita eh, SAP misalnya nih. Kita itu udah punya SAP sendiri gitu loh, Dek. Dikasih sama mereka tuh akses sendiri. Terus eh, nanti usernya apa, terus nanti passwordnya apa. Jadi kita bebas ngambil tarik-tarik datanya dari SAP gitu. Jadi menurut aku sangat membantu sih daripada misalnya nih Excel tapi kita harus rapi-rapiin lagi. Terus harus kita balance-balancein dulu. Sedangkan kalau misalnya mereka jurnal di SAP itu udah rapi gitu sih biasanya. Gitu. Berarti sangat membantu ya, Kak? Mm-mm. Oke. Sangat membantu sih. Untuk selanjutnya nih, Kak. Kakak punya pesan nggak nih buat kami mahasiswa akuntansi agar menjadi auditor yang profesional dan berintegritas serta sukses di dunia kerja pada masa akan datang? Dalam melaksanakan data. Eh, dalam ini, Kak, menjadi auditor profesional. Gimana ya? Jadi maksud kalian, aku merekomendasiin kalian jadi auditor nggak gitu? Ya, pesan dan gitu loh. Kayak tips Eh, mungkin gitu. Tipsnya mungkin direkomendasiin, tapi kalau misalnya kuat, soalnya gimana ya? Lebih sebenarnya kalau ilmunya dapat, terus maksudnya kalaupun dari audit itu kan selalu dicari lah di company. Ya, at least kalau misalnya pun kalau keluar udah bisa jadi SVP atau enggak asmen atau manajer kan. Atau enggak direksi kalau misalnya dia udah senior manager atau partner gitu udah ditawarin direksi di perusahaan biasanya. Tapi kembali lagi ke fisik masing-masing dan mental masing-masing. Soalnya kan kita lembur-lembur kadang sampai jam 4 gitu-gitu sih. Ya, tapi kalau misalnya peak season, tapi kalau low season itu kita nggak ngapa-ngapain sih deh. Kalau ke kantor ya udah cuman makan gitu. Ngobrol-ngobrol gitu sih paling paling kayak archive-archive data. Menurut aku kalau misalnya nyari ilmu bagus, terus kayak nyari pengalaman, terus pikirannya biar kebuka soal akuntansi, terus banyak training-training sama hmm, banyak wawasan juga. Terus kayak kalau kalian suka ketemu klien, ya itu juga untung kalau misalnya ketemu klien yang baik ya ngasih data. Kadang kan kliennya galak-galak. Terus kalian dites juga tuh. Misalnya nih klien kita itu lulusan dari EY atau KPMG, dari Deloitte, dari PwC. Mereka udah di company nih. Terus mereka jadi manajer. Otomatis kan PIC yang kita temuin itu kan mereka kan pas kita ke klien. Misalnya nih kita ke Astra misalnya. Manajernya itu tamatan dari PwC gitu. Ya dia kan udah tahu prosedur audit itu apa aja gitu kan. Cara-caranya dia udah tahu memainkannya gitu. Nanti kita dites tuh deh sama mereka karena mereka udah lulusan auditor. Jadi kayak yang kamu tahu cara ngambil sampel gimana? Kok ini dikoreksi sih kan imaterial di bawah PMTI gitu. Jadi mereka udah tahu gitu prosedur-prosedur yang mereka. Jadi itu lebih challenging juga sih kalau misalnya klien kalian itu tamatan auditor dan galak. Biasanya mereka nggak balas tuh, biasanya cuma balas ya, ye gitu.
Malah kalian yang di-challenging gitu loh. Ini ketahuannya itu kalau misalnya klien itu mantan auditor, ketahuan banget itu kalau misalnya kalian junior nggak tahu apa-apa. Itu ketahuan banget, pasti dibuat nangis gitu. Jadi sebenarnya kalau mau jadi auditor itu mental dulu, terus nanti ilmunya itu belakangan sih. Soalnya mentalnya diuji banget, belum lagi nanti manajernya. Kalau misalnya deadline itu marah-marah mulu gitu. Tapi dia marah-marah di deadline doang sih. Kalau di luar kerjaan ya dia ketawa-ketawa sih dia gitu sih. Tapi kalau misalnya nyari ilmu ya terus sama yang dipandang sama orang kayak wah di Big Four enak di Big Four tapi gajinya lumayan sih deh. Kalau mau cepat kaya wah di Big Four aja. Tapi harus jangan ngantuk-ngantuk ya sampai jam 4 pagi. Harus kuat ya, Kak. Iya harus kuat sama omelan klien dan manajer sama partner sama senior lagi. Iya seniornya kan kadang galak-galak kan Mm-mm. gitu. Harus kuat-kuat mental pokoknya. Mm-mm. Makasih ya Kak udah mau diwawancara sama kita. Mohon maaf kalau misalnya ada tutur kata sama perbuatan kita kayak agak aneh gitu. Makasih ya Kak. Iya 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 nggak apa-apa. Kita Oke. BTW boleh dokumentasi. Boleh sih, cuman aku tuh nggak rapi nih deh. Gimana ya? Aku malu bentar ya. Kayaknya harus jauh ya biar kelihatan banget semua ya. Soalnya ini aku di kosan. Udah nih. Kalau kayak gini boleh nggak? Boleh, Kak, boleh. Nggak boleh ya? Boleh Kak? Boleh, boleh. Oh ya udah gini aja yuk. Oke oke. Oke, aku izin screenshot ya, Kak. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Udah. Udah. Makasih banyak ya, Kak. Oke. Ya sama-sama. Makasih ya Kak. Sukses ya. Iya. Bye-bye.